Yap, waktunya menikmati kemiskinan. Dengan singkong di tangan, Pak Gorila menerima keadaan. Sedikit gatal-gatal karena jarang mandi, terlebih artesis belum dibayar. Sementara sang istri Gorina membawa buah curian untuk makan siang. Kembali ke rumah melalui jendela karena pintu belum terbeli. Ups, kesulitan membuat mental Pak Gorila mendidih, emosi, serta sulit untuk distabilisasi. Lihatlah, anyak-anyak terus menggoda dan mengganggu. Sebuah cobaan hidup yang harus dilalui setiap hari. Jika gagal dan terpancing, maka sang anyak akan tertinju dan gepeng. Namun pria hutan sejati akan sabar menahan demi biduk rumah tangga. Mereka adalah primata terkuat di dunia dengan kekuatan 10 kali lipat orang dewasa, serta kekuatan gigitannya melebihi singa, dan meski berbahaya, mereka adalah herbivora. Aku benci anyak-anyak. Ups, dia harus mencapai titik aman, yaitu lautan. Sekuat tenaga bertahan dari godaan camar, akan tetapi hop, sialan. Penyu melahirkan ratusan telur, namun hanya sedikit anyak-anyak yang bisa terselamatkan. Kebanyakan dari mereka berakhir dalam perut burung atau tergerus derasnya ombak. Diperkirakan hanya 1 dari 1000 anyak penyu yang bisa bertahan hidup sampai dewasa. Dan yap, bahkan kepiting ikut kesetanan. Mereka menggusur sang anyak penyu kembali ke titik awal. Tolong. Namun percuma karena anak penyu dipaksa hidup mandiri sejak usia dini. Sementara sang bunda traveling ke sana kemari, nasibnya berada dalam genggamannya sendiri. Yap, 1 terselamatkan, dan inilah alasan kenapa penyu mempunyai rentang hidup hingga ratusan tahun, merasakan peliknya kehidupan dan dibayar dengan hadiah berupa umur panjang. Istimewa. Yap, dia merapikan bulu sebelum lepas landas, terbang bebas, membelah udara. Pala botak bukan karena rontok, melainkan takdir, dan dia merentangkan sayap sebagai pertanda. Aku siap melayang, Chin. Rentang sayapnya bisa mencapai 3,3 meter dan dia bisa terbang tanpa mengepakkan sayap sejauh ratusan kilometer. Burung kondor pegunungan Andes memanfaatkan panas termal untuk menghemat energi. Dan yap, inilah alasan kenapa mereka lebih senang terbang di siang hari. Serta suhu dingin mempunyai massa yang lebih berat dan burung-burung meringkuk mengkerut. Kehangatan itulah yang membuatnya bisa hidup hingga 70 tahun serta menjadikannya sebagai makhluk yang penting bagi ekosistem karena dia adalah pemakan bangkai. Bertraveling ke sana kemari, mereka mencari mayat-mayat yang bergeletakan. Lama mencari hingga akhirnya sang pahlawan menemukan sebujur bangkai di bawah sana. Aku dapat rezeki. Yap, dia menyusuri heningnya malam guna mencari makanan. Tubuhnya yang mungil tak sepadan dengan koloni semut, namun dia mempunyai cara unik dalam hal berburu. Zodaridae adalah jenis laba-laba yang mampu meniru bau badan mangsanya. Ups, dia terdeteksi dan seketika menggunakan zat kimia yang mampu membingungkan sang semut. Sementara sang laba-laba mendapatkan targetnya, dia hobi sekali bermain lewat jalur belakang, menyuntikkan racunnya ke area pantat hingga mangsanya lemas dan pingsan. Tugas selanjutnya adalah mencek keadaan korban. Dia pun membopongnya dan berangkat. Akan tetapi perjalanan ke rumah sangat tidak mudah. Dia tertangkap basah oleh petugas keamanan. Menggunakan jurusnya lagi, mengaburkan fakta dan juga bukti, sang laba-laba terlihat kebal hukum. Meski jahanam, namun di balik tubuhnya yang kecil sekitar 2 mm, dia mengemban tugas yang penting. Sang laba-laba mengendalikan populasi semut. Yap, kau diam, ujar sang dokter kepada pasiennya. Sedikit judes namun sangat membantu. Suntikannya terkadang bergetar hingga ke lubang kebulsitan, menyakitkan. Seketika tokai pun berhamburan dan tugas sang burung tidak terselesaikan. Dia adalah burung oxpecker yang bertugas sebagai medis untuk hewan besar macam mamalia. Mereka menyembuhkan luka dengan cara memakan parasit seperti serangga, kutu, maupun cacing. Lihatlah, dengan tenang memasuki mulut jerapah. Sedikit bau jigong, namun sudah menjadi standar pekerjaannya. Sementara sang pasien hanya bisa terdiam karena takut digampar oleh sang dokter killer. Proses ini bernama simbiosis mutualisme atau dua entitas yang saling menguntungkan. Namun terkadang ada saja oknum dokter yang malah menyedot bahkan boker di atas luka sang pasien atau parasitisme. Namun yang jujur, mereka akan bertugas ganda. Selain dokter, sang burung bisa menjadi alarm bagi inangnya saat predator mendekat.
Dia adalah burung yang mempunyai paruh panjang melebihi tubuhnya. Dia sangat senang sekali memasuki kedalaman, termasuk bunga markisa yang panjang. Lihatlah, sang burung perlahan memasuki lubang dan yap, kenyot. Mereka bisa melayang layaknya helikopter karena mempunyai otot dada yang kuat. Bisa bergerak maju mundur kanan kiri, bahkan mengepakkan sayapnya 70 kali per detik. Ups, sang bunga menawarkan diri untuk dihisap, yang tentu saja akan dengan senang hati burung itu sedot. Terlebih karena keaktifannya yang super, kolibri harus mengkonsumsi nektar setiap menit. Sesudah terpuaskan, sang burung membersihkan paruhnya agar kotoran dan juga penyakit tidak tertempel. Kolibri paruh pedang berhabitat asli di Amerika Selatan. Mereka hidup di dataran tinggi hingga 3.500 meter di atas permukaan laut. Yap, gatal-gatal karena tidak menggunakan pengaman. Aku benci. Ups, sang kuda tergeletak sesaat setelah dikendarai. Bahkan selalu menjatuhkan diri saat pengunjung datang. Lihatlah, matanya memutih, hidungnya mengambang, kadang menjulurkan lidah yang membuat sang pemilik panik. Si kuda terbangun jika keadaan sepi. Manakala seseorang mendekati, dia terjatuh lagi. Dokter memeriksanya, namun tak ada gejala atau kesakitan yang ia derita. Dan yap, waktunya pulang, namun lagi-lagi dia terjatuh lagi. Hingga akhirnya sang pemilik tersadar jika pingsan adalah hobi terbaru sang kuda. Ternyata itu adalah sebuah trik pura-pura mati agar dia tidak dikendarai. Aktingnya begitu halus juga mulus. Ups, bahkan menutup mata agar lebih meyakinkan. Tak begitu jelas dari mana dia mendapatkan teknik ini. Namun yang pasti, kuda adalah hewan yang cerdas, mempunyai rentang hidup hingga 30 tahun serta penglihatan yang hampir 360 derajat. Aku benci pengunjung. Yap, siapa yang menang? Sosis besar berjalan atau guling cucian? Big match satu ini bergantung pada ketahanan, kemampuan, serta keberuntungan. Lihatlah, dengan percaya diri sang piton menyerang terlebih dahulu, menelusuk dalam heningnya perairan. Mengandalkan kekuatan otot serta lilitan super yang sulit untuk dilepaskan. Dia hanya perlu waktu 5 menit untuk meremukan mangsanya. Namun, ups, Dewi Fortuna tidak berpihak padanya. Terlebih, sang ular mengincar anyak-anyak, namun yang keluar adalah emak-emak. Dan yap, tak ada yang bisa lolos dari cengkeraman rahang buaya. Sementara Bang Piton terkunyah layaknya permen karet. Meski pertandingannya diulang dan sang piton berhasil melilit, hasilnya akan sama karena yang dia lawan adalah buaya muara, buaya terbesar di dunia. Lihatlah, pipinya yang tembem, cabi, cutie, cibi-cibi, kawaii, mengisyaratkan bahwa makan adalah kegemarannya serta obesitas adalah pencapaiannya. Ups, seseekor mengintip, namun sang kucing sulit untuk berhenti. Terlebih, sudah terlanjur masuk. Kini waktunya sang pejantan menyelesaikan tugasnya. Dan yap, tidak benar-benar terselesaikan, menjadi sebuah PR di lain waktu. Mereka adalah fishing cat atau kucing bakau, hidup di rawa-rawa maupun mangrove. Sesuai namanya, kucing ini sangat pandai untuk memancing ikan. Terlebih, kakinya yang berselaput memudahkannya untuk berenang di dalam air. Lihatlah, dia sedang mentes kesabaran sang ikan karena mungkin saja bisa merepotkan. Sementara saat ketenangan membius keadaan, disitulah tirai misteri akan terbuka. Surprise! Dia mendapatkannya dalam satu kali sergapan. Meski berparas imut, namun perilakunya sangat semrawut. Kucing yang berhabitat asli di Asia Tenggara maupun Selatan ini sangat agresif dan sulit untuk dikendalikan. Tidak cocok untuk dijadikan teman curhat. Yap, semut ini bisa dimakan. Terlebih, perutnya yang besar mengandung cairan madu. Mereka adalah bagian penting dalam koloni semut, terutama saat musim kering dan keterbatasan pangan. Semut pekerja akan mencari madu dan juga nektar, lalu memberikannya kepada semut yang bernama riplets. Mereka akan terus memberinya makan hingga perutnya yang elastis membesar 10 kali lipat. Yap, kini riplets berubah menjadi honey pot ants atau gudang makanan berjalan. Saat para koloni membutuhkannya, dia akan mentransferkan cairan itu dari mulut ke mulut. Ritual ini dinamakan pokis atau cipok manis. Mereka hidup di dataran gersang macam Australia dan suku aborigin kerap memakan hewan ini. Ups, ternyata berguna juga sebagai lampu atau penerangan bagi koloni semut. Dan lihatlah, mereka saling beradu mulut, bertukar ludah, serta mengisi kekosongan perut. Terus bergantian satu sama lain hingga perutnya mengempis menyentuh tulang punggung. Aku benci nasib.
Yap, dia menemukan harta karun yang cukup besar. Ups, namun aromanya memekakan indera penciuman, jadi dia mendorongnya jauh-jauh. Seseekor mendekati telur itu dan ternyata bau kematian berasal dari pantat sang alpha male. Dia menjadikan telur unta untuk tempat duduk sekaligus singgasana sebagai bukti kedigdayaan. Babon adalah spesies kera yang sangat agresif sekaligus cerdas. Mereka hidup berkelompok yang disebut trup dari 10 hingga 200 suk makanan dan juga betina. Dan untuk berkomunikasi, mereka lebih sering menggunakan mimik wajah beserta gerakan tubuh. Coba cek teman Anda jika tidak bersuara dan hanya bergerak, mungkin dia adalah babon. Yap, bahkan belalang sembah tidak berkutik di hadapannya. Dianugerahi rahang yang kuat serta sengatan beracun, dia mampu membabat koloni lebah beserta peternaknya. Giant hornet adalah spesies tawon terbesar di dunia. Mereka berhabitat asli di pegunungan Jepang. Tak seperti industri JAF yang mengakibatkan kecanduan, tawon ini malah menghilangkan nyawa seseorang. Tercatat 30-50 orang per tahun terkapar akibat serangannya. Terlebih, hornet mampu menyengat berkali-kali tanpa kehilangan sengatan, menyerang koloni lebah untuk merampas larva beserta madunya. Kenapa hornet hidup di Jepang? Karena kalau hidup di Indo, horny, memberi makan larva menggunakan larva. Bahkan dalam kondisi seperti ini, anyak-anyak sudah mempunyai rahang yang kuat. Hornet mempunyai panjang tubuh hingga 5 cm dengan rentang sayap 7 cm yang membuatnya menduduki puncak rantai makanan dalam spesies serangga. Aku benci klarinet. Yap, suasana aman dan dia harus bergerak cepat mencari nektar. Serangga ini hidup dan berkembang biak di bawah tanah dan hanya betina yang bisa melakukannya. Ups, mimpi buruk itu kini menjelma di hadapannya. Terlebih ini adalah musim kawin dan dia harus menyelamatkan anyak-anyaknya. Lantas dia keluar dan menjauhkan para pejantan sejauh mungkin dari sarang. Layaknya turis di kota perindapan, sang betina dikerubungi oleh hyper pejantan. Mereka adalah lebah Dawson, berhabitat asli di Australia Barat. Para pejantan saling berebut karena tugas mereka sangat sederhana, singkat namun berguna. Rusuh serta agresif, mereka tidak benar-benar menikmatinya dan terkadang berakhir seperti ini. Di saat yang lain pergi, satu pejantan membawa badan yang sudah tanpa roh. Entah untuk apa, namun yang pasti lelaki hidung belang akan mati saat musim kawin berakhir. Aku benci. Ups, dia berdiri layaknya guru ujian nasional, bahkan menatap keras ember berisi air, mematung dan memastikan hingga dia yakin itu benar-benar bisa diminum. Terkadang dia tersenyum tanpa ada alasan pasti, serta mengikuti pergerakan entitas lain seperti ini, mencabut dan memberikan bulunya. Dan yap, sabar belum tentu berhasil. Burung Afrika itu pun kembali ke sarang dan disambut anyak-anyak. Dengan penuh ekspresi, dia bertanya, apakah mama membawa ikan? Yang dibalas dengan raut wajah serius, misterius, sekaligus kebingungan oleh sang induk. Bagaimana kalau kita makan kaki mama saja? Kentut yang serangga ini keluarkan mengandung bom kimia. Sang katak tampak percaya diri. Lalu, yek, dia mengeluarkannya lagi. Karena sang kumbang mempunyai organ khusus untuk menyimpan hidrokionin serta peroksidase. Kedua zat itu bercampur dan berubah menjadi cairan dengan suhu 100 derajat Celcius. Dia cukup pintar karena tahu kapan dan di mana harus menggunakan senjatanya. Dan yap, katak malang merasakan sensasi panas, pedas sekaligus waas. Ups, kumbang bombardir serangga pengganti cabai dan juga cengek. Rasa pedas yang melenting hingga berguling-guling. Cocok untuk Anda miliki, tak terkecuali landak si anak pang versi alam liar. Namun hewan pemakan serangga ini cukup senior dan dia bisa mengendalikan hawa panas dari sang kumbang. Lihatlah, uap keluar dari dalam mulutnya, pertanda bahwa dia kebal terhadap cairan sang kumbang. Landak sialan. Ups, inilah alasan kenapa jangan nongkrong sembarangan ketika seseekor sedang bekerja. Kumbang kotoran adalah pahlawan pendaur ulang kebulsitan atau tokai. Yap, mereka sering menunggu gajah buang air besar dan menyambutnya dengan penuh sukacita. Kumbang ini termasuk makhluk terkuat di dunia jika dibandingkan dengan ukurannya, karena mereka mampu menarik beban hingga 1141 kali lipat berat tubuhnya, setara dengan manusia yang mengangkut truk. Sementara ada 3 gaya kehidupan di keseharian mereka.
yaitu menggulung tokai, lalu menggali lubang, setelah itu bermukim di sana, serta menggunakan bola-bola kebulsitan itu sebagai bahan makanan, serta sarang untuk bertelur. Setelah membuat rumah, dia harus jajan seperti ini, dan tak jarang mereka berebut, berantem, bahkan kadal, bingung sekaligus malas melihatnya, karena kumbang ini hidup sendiri-sendiri atau soliter. Mereka juga memanfaatkan matahari serta galaksi Bima Sakti untuk bergerak lurus. Luar biasa. Wups, bahkan untuk sekedar meminum air, sang gajah harus dimarahi terlebih dahulu. Nyatanya, Kudanil adalah mamalia paling agresif, emosional, sekaligus sensitif di muka bumi. Dia mempunyai gigitan kuat yang mampu menghancurkan tulang dalam satu kali gerusan. Bahkan di Afrika, tercatat 500 orang kehilangan nyawa per tahun akibat kemarahannya. Dan yap, dengan santai dia nongkrong di antara predator sekali bersinga. Sang kucing kembali memancing emosi. Dia mencium bau sebelum mencicipi gumpalan daging. Namun dengan tubuh 1,5 ton, puluhan singa beserta raja-rajanya hanyalah lelucon. Maka dia kembali ke air karena Kudanil adalah mamalia semi-akuatik. Walaupun masih memendam amarah, lihatlah mata memerah seperti bapak-bapak mabuk kepalang. Yuhu, dia kembali ke daratan untuk meluapkan emosinya yang sulit untuk diredam. Tidak berkontak mata, sang singa tahu itu bukanlah cinta pertama. Aku benci Kudanil. Yap, apa jadinya jika wabah terjadi akibat invasi serangga macam belalang? Tahun 2019 sampai 2021, warga Afrika Timur disurpriskan oleh serangan kawanan belalang, bahkan tercatat sebagai wabah terburuk oleh Badan Pangan Dunia. Bermula dari badai yang mengeluarkan curah hujan berintensitas tinggi hingga cuaca lembab dan dingin, membuat sang serangga terus berkembang biak hingga miliaran ekor. Yap, konsekuensinya adalah krisis pangan beserta kerugian ekonomi. Layaknya peribahasa, belalang tak pernah kenyang, bahkan mengunyah makanan sembari bereproduksi. Serangga ini menutupi 240.000 hektar di berbagai negara, termasuk Pakistan dan juga India. Serangga ini melahap pertanian atau stok pangan untuk 20 juta orang. Meskipun belalang adalah sumber protein sekaligus rejeki, namun jika terlalu banyak dan sulit untuk dikendalikan, mungkin saja bisa menjadi awal mula terjadinya Armageddon. Ups, dia sedang melakukan sebuah ritual untuk melepaskan kelebihan kadar garam. Namun yang dikeluarkan bukanlah ingus, melainkan air laut. Dan yap, mereka adalah satu-satunya iguana yang mampu berenang sekaligus menyelam. Sekitar 4,5 juta tahun yang lalu, mereka hidup di hutan sentral Amerika Selatan. Namun sebuah bencana membuat mereka terbawa arus lalu terombang-ambing di lautan hingga bersinggah di Pulau Galapagos. Makanan adalah sumber energi untuk bertahan hidup. Akan tetapi di pulau ini hanya tersedia menu rumput laut, dan mau tak mau mereka harus memaksakan diri. Hingga akhirnya seleksi alam merubah mereka dan berevolusi. Mempunyai kuku tajam untuk mencengkram batu karang, serta ekor pipih mirip dayung. Hidungnya pun mempunyai filter untuk bertahan di dalam air hingga 30 menit. Dan yang paling menarik, mereka bisa menyusutkan ukuran tubuh sampai 20% saat makanan langka. Ups. Jangkrik bos, ternyata bukan sekedar jargon. Yap, Giant-Weta adalah serangga terbesar kedua di dunia setelah kumbang Titan. Panjang tubuhnya mencapai 10 cm dengan berat badan hingga 70 gram. Bahkan wani diadu dengan mantis walaupun dosa dibalas di neraka. Namun untungnya serangga ini hanya hidup di Selandia Baru, karena kalau di Indo dimasukkan ke dalam bambu dan dijual 5 ribuan. Smart people. Berbeda dari jangkrik lainnya, mereka bisa berenang bahkan menyelam. Mungkin bisa dilatih sebagai atlet olimpiade, dan yap, mereka bisa bertahan di cuaca yang dingin bahkan membeku. Namun mereka tidak bisa terbang karena mempunyai sayap kecil dan hanya berguna untuk gaya-gayaan saja. Bos jangkrik juga sulit berkembang biak karena membutuhkan 5 bulan untuk menetaskan telur, sementara rentang hidupnya berkisar hingga 2 tahun. Mereka juga pemalu kecuali kalau diganggu. Aku benci pembuli. Sebuah momen kemerdekaan untuk para pembenci kecoa. Yap, dia dikekang oleh lendir yang mengandung protein. Lihatlah, dengan percaya diri sang predator merayap mendekati mangsanya. Doi adalah velvet worms atau cacing bludruk, makhluk jadul yang hidup ratusan juta tahun yang lalu.
tanpa perubahan signifikan, konsisten setiap masa. Mempunyai senjata berupa kelenjar lendir yang berada di area pipinya. Lihatlah, dia begitu kawaii di depan kamera. Dan yap, walaupun berbentuk seperti cacing, dia adalah serangga sekaligus predator yang psikopret, menyemburkan lendirnya hingga mangsanya lemas tak berdaya. Cairannya sangat multifungsi, lengket saat basah dan mengekang saat mengering. Bisa juga digunakan untuk bertahan, mencerotkan hal itu ke musuhnya. Bahkan sang kumbang tidak sempat memperkarakan kasus itu ke atas meja hijau. Aku benci lendir. Saat parrotfish datang dan pantatnya terbuka, itu artinya musim pasir telah tiba. Beberapa ikan terlihat takjub, namun udang sentadu tidak peduli. Dia terus bekerja keras, bolak-balik memindahkan pecahan karang serta koral ke dalam sarangnya. Meski tak berkeringat, dia harus pandai mengelola stamina. Namun untuk berhenti bukanlah pilihan yang tepat. Jadi dia harus mengaktifkan insting tukang bangunan. Lihatlah, dia membawa barang yang pas, paling tidak berguna sebagai pintu untuk menjaga puluhan ribu telurnya. Peacock rimentis akan sangat agresif jika menyangkut anyak-anyak. Bukan sekedar mendekati, bahkan dia menghajar kepiting yang tidak tahu apa-apa. Terus mengejar apa-apa hingga warga datang melihat secara langsung sang kepiting yang dipecundangi. Terlebih kecepatan pukulannya lebih dari 80 km per jam, bisa menghancurkan cangkang, bahkan kaca. Aku benci udang. Saling memanfaatkan adalah perilaku yang bermanfaat, namun tidak bermanfaat untuk sang korban. Semut itu tertarik karena bau yang dihasilkan oleh sandu, seonggok tumbuhan karnivora. Cairan yang dihasilkan memang manis seperti gula, namun lengket dan menjebak. Sang katak takjub melihat kejadian itu, namun bukan bersimpati, melainkan senang melihat semut kesusahan. Di momen ini, dia harus bergerak cepat sebelum tumbuhan itu menutup mangsanya. Hap. Juluran lidah itu berkecepatan 0,07 detik, lebih cepat dari kedipan mata manusia. Dan lagi, mereka terjebak karena semut pekerja hanya bisa mencari makanan tanpa mencari tahu. Yap, sandu dan katak mempunyai jalinan mutualistik yang unik. Katak mendapatkan serangga, sementara sandu mendapatkan nitrogen dari tokai yang dikeluarkan sang katak. Sementara semut mendapatkan sangseng amsyong. Aku benci kalian. Sang ular terlihat kebingungan. "Tatap mata saya, buka celana Anda," ujar sang tupai sembari menabur tanah. Dia coba untuk menguburnya hidup-hidup, namun sebuah pertanyaan muncul. Kenapa hewan macam ular derik hanya terdiam, bahkan bisa mendekatinya sekaligus memegang kendali permainan? Yap, ground squirrel atau tupai tanah menggunakan senyawa yang terkandung dalam kulit ular untuk mengelabui predator. Mereka mengunyah sisa kulit ular lalu melepeh dan membalurinya ke sekitar ekor. Sebuah strategi untuk memperpanjang hidup menggunakan penipuan. Dia menggerakkan ekor agar bau cepat berbaur dengan udara serta merasuk ke dalam indera penciuman sang predator yang membuatnya berpikir keras. Teknik ini pun digunakan untuk menipu kawanannya sendiri, menduduki hierarki sebagai pahlawan. Lama berpikir, akhirnya sang ular pulang. Aku benci tupai. Mencek barang sebelum membeli, dia begitu telaten sekaligus teliti. Bahkan memasuki lubang sebelum benar-benar dimiliki. Apakah cukup bersih ataupun cukup dalam untuk ditempati? Jika tidak cocok, sarang itu tidak akan menjadi sarang heo. Mason bee menggunakan cangkang keong sebagai media untuk bertelur. Sementara pembuatan sarang dilakukan dari nol oleh sang betina, karena pejantan hanya berkontribusi saat kawin saja. Setelah mendapatkan tempat, dia menutupinya menggunakan dahan dan juga ranting. Sebuah strategi unik untuk membuat predator keliru serta bertahan dari cuaca yang ekstrim. Serangga ini hidup soliter, tidak seperti lebah lainnya, namun mereka pekerja keras karena bisa menyerbuki 1000 bunga dalam sehari. Dia memilah telur serta menempatkan telur pejantan di depan pintu karena dianggap disposable atau kurang penting. Aku benci bunda. Kadal gurun ini menggunakan ilmu hitam.
Yap, warna gelap yang berada di ujung ekornya memiliki beberapa fungsi yang unik. Saat dia berdiam diri lalu mengibaskan ekor seperti ini, itu artinya dia sedang memancing mangsa. Namun ketika dia berlari pura-pura mati lalu bersembunyi, itu artinya ada predator yang menghantui. Mata lunglai nan lesu bukan berarti dia pemalas, bahkan dia berlatih push up setiap hari. Lihatlah senyum di bibirnya yang mempesona, menandakan kebijaksanaan dalam perhewanan pergurunan. Dia terhenti sejenak sebab merasakan hawa rivalitas. Yap, ekornya bisa digunakan sebagai media komunikasi, namun sepertinya akan membuli. Dengan kecepatan 15 km per jam, sang lawan kalang kabut berlari sejauh mata memandang. Ekor ajaib itu pula yang mendeteksi arah angin sekaligus cuaca. Longsor. Yap, mereka bangkit dalam gurun. Meski tanpa alarm, kumbang ini tahu jika pagi tiba, harus cepat menuju puncak sebelum rezeki ditelan matahari. Terlebih ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan air di teriknya gurun pasir. Pagi berkabut menghasilkan embun, dan tubuh kumbang ini didesain sedemikian rupa untuk menampung air. Punggung serangga ini bertekstur hidrofilik atau menarik air, serta hidrofolik menolak air. Mereka sengaja nungging agar air yang tertampung meluncur langsung ke area mulut, mematung berjam-jam seperti SPG yang menunggu konsumen. Karena mereka harus meminum air 40% dari berat tubuhnya. Akan tetapi dalam keadaan tubuh yang masih lembab, mereka harus bergegas kembali sebelum dipaksa membayar pajak oleh sang bunglon. Kini sang kumbang tak perlu lagi mencari air. Ups, dia berada di dalam fase hidup dan mati. Semua bermula dari sini. Yang komodo itu gigit dan bawa bukanlah papan surfing, melainkan anyak ikan mola-mola atau sunfish. Sebenarnya komodo memiliki gigi runcing bak gergaji, namun dia lebih senang menelan mangsanya bulat-bulat. Dan sepertinya kali ini sang predator menabrak batu nisan. Apes. Terlebih daging dan kulit sunfish dilapisi lemak yang tak mudah recah dan tercerai berai. Komodo mempunyai senjata berupa air liur yang mengandung bakteri dan juga racun. Dia terlihat lelet namun bukan berarti lamban, mempunyai kecepatan hingga 20 km per jam, lebih dari manusia. Yap, ternyata beberapa entitas cukup menyebalkan dalam kondisi tak bernyawa. Itulah yang dirasakan oleh sang komodo, yang mungkin saja berubah nama menjadi Komodar. Aku benci ikan. Setelah mengasah kulit ular, dia membersihkan sampah dedaunan di sekitar teritorinya, bahkan menghiasnya dengan biji dan juga buah-buahan. Yap, dia sedang membangun sebuah panggung. Berlatih sebelum pertunjukan dimulai adalah ide yang brilian. Terlebih, ini adalah momen yang sakral dan juga penting. Lama menunggu hingga akhirnya waktu itu pun tiba. Boom, tada, seseekor tertarik dengan panggung yang dia buat. Mengambil kulit ular sebagai pertanda tiket masuk, apresiasi maupun ketertarikan. Memastikan sang tamu bersinggah di tempat yang paling nyaman, dia pun memulai pertunjukan. Birds of Paradise atau cendrawasih umumnya berhabitat asli di Papua. Burung ini mempunyai pemikiran yang cukup kompleks sekaligus ritual perkawinan yang sangat rumit. Karena sang betina menilainya dengan detail, salah sedikit ataupun jelek dia akan kabur. Yap, dia diterima dan dibayar kontan. Ini adalah kondisi kos-kosan di dalam terumbu karang. Yup, mereka adalah udang pistol, mafia di bawah samudra. Walaupun terlihat kecil, lemah, dan tak berdaya, namun jangan salah, udang satu ini mempunyai pertahanan terkuat di dunia. Hewan ini mempunyai capit yang dapat menutup secara cepat dan akan menghasilkan gelembung kavitasi. Setelah itu gelembung akan meledut dengan kekuatan yang super duper besar karena dapat menghasilkan suara 210 desibel, lebih keras dari pesawat jet yang lepas landas. Lihatlah Polychaetes atau cacing berkaki coba untuk menguji nyali. Dia merayap dan coba untuk mendekat. Semuanya berjalan lancar hingga akhirnya dia tertembak menjadi momok yang menakutkan. Karena selain menghasilkan suara yang keras, gelombang itu pun menghasilkan suhu yang sangat ekstrim, 4700 derajat Celcius, mendekati panas permukaan matahari.